Oke, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Filipi 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh dalam Tuhan. Saya percaya ketika pesan Tuhan datang pada kita di minggu ini untuk kita berdiri teguh dalam Tuhan. Saya percaya gini, ada satu maksud yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk kita tetap berdiri teguh di dalam situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Di dalam situasi yang tidak menentu. Dan tentunya gini, Tuhan mau bawa setiap kita kepada level yang lebih lagi. Tuhan mau kasih lihat nih, sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan sediakan dalam setiap hidup kita, termasuk saya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, pada waktu Paulus mengatakan, berdirilah teguh dalam Tuhan. Nah, dia berbicara bagaimana suatu situasi di luar sana yang dapat mempengaruhi orang-orang percaya di dalam Tuhan. Karena gini kan, situasi di luar sana itu dapat mempengaruhi apa? Keputusan kita. Situasi yang kita hadapi di luar sana itu dapat mempengaruhi cara pandang kita. Dapat mempengaruhi hati kita, pikiran kita, bahkan tindakan kita. Makanya Tuhan katakan berdiri teguh dalam Tuhan, bukan dalam siapapun juga, hanya di dalam Tuhan. Nah, mungkin dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita rasakan, ternyata kaki kita bisa goyah. Kalau kita tidak berdiri di dalam Tuhan, in the Lord and kurio, di dalam Tuhan. Nah, kata berdiri teguh, enggak cukup kita hanya berdiri. Enggak cukup kita berdiri dan kita diam tanpa kita melakukan apa-apa. Ternyata di situ kita harus berakar. Ketika kita berdiri, kita harus berakar, kita harus bertumbuh, tinggal. Ada sesuatu yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ada sebuah hubungan yang harus kita jalin. Ada keselarasan yang harus kita bangun. Ada pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Jadi intinya enggak cukup berdiri. Di sana kita harus bertumbuh. Di sana kita harus berakar. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Sehingga kata berdiri teguh dalam Tuhan, saya umpamakan gini. Kita berdiri di dalam sebuah lingkaran. Kita ada di dalam sebuah lingkaran dan kita ada di dalam lingkaran tersebut. Ada kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ada dalam hidup kita. Ada janji-janji Allah dalam hidup kita. Ada berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga situasi apapun di luar sana yang mungkin dapat mengganggu setiap kehidupan kita, kita akan tetap berdiri teguh Bapak Ibu. Karena apa? Kita ada di dalam lingkaran itu. Di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam janji-janji Tuhan. Di dalam kepenuhan Tuhan. Nah, seringkali gini. Orang teralihkan fokusnya dengan apa? Kepintarannya. Orang teralihkan fokusnya ketika dia berdiri di apa? Di keuangan, berdiri di kepintaran, berdiri di atas kekayaannya, berdiri di atas kesuksesannya. Padahal kalau kita lihat,
itu semua tidak kekal. Karena sewaktu-waktu bisa hilang. Nah kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kenapa Tuhan mau kita berdiri teguh dalam Tuhan? Supaya pandangan kita, fokus kita tetap pada Tuhan. Jangan teralihkan pada situasi yang kita hadapi. Yang saya katakan mungkin kepintaran kita, keuangan kita, kekayaan kita, dan itu tidak bernilai kekal. Nah yang menjadi pesan Tuhan, pohon yang kering, lemah akarnya di tengah musim hujan dan angin kencang, mudah sekali tumbang. Ketika orang percaya tidak teguh di dalam Tuhan, mudah sekali untuk menjadi tumbang. Dibutuhkan orang percaya yang tetap berdiri tegak di tengah situasi dunia yang penuh dengan goncangan. Tumbangnya orang percaya dinyatakan dalam berbagai kondisi seperti turut serupa dengan dunia. Hidup yang kehilangan tujuan, kehilangan arah, gagal mempertahankan kebenaran, dan lain sebagainya. Nah di sini melalui pesan Tuhan ini, Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pribadi yang hanya sekedar bertahan hidup. Pokoknya gue asal hidup, makan hidup. Namun hidup yang tetap teguh mempertahankan iman hingga akhir. Nah prinsip apa agar kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan? Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Prinsip agar kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, jadikan Tuhan yang spesial dan teristimewa di hidup kita. Nah kalau ada pertanyaan, siapa yang teristimewa dalam hidup kita? Siapa yang spesial di dalam hidup kita? Kalau kita renungkan ini kembali, oh iya, ada sesuatu yang spesial dalam hidup aku. Ada sesuatu yang istimewa dalam hidup aku. Apakah itu melebihi? Ternyata ada yang lebih daripada itu. Pribadi yang lebih istimewa dalam hidup kita, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Di sana dikatakan karena kewargaan negaraan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kata menantikan itu bicara tentang sebuah pengharapan. Ada pengharapan, ada sesuatu yang spesial yang sedang diharapkan karena seseorang itu percaya penuh pada apa yang sedang dinantikannya. Nah, seringkali gini, karena kita sudah merasa lama jadi orang Kristen nih. Oh ya, saya sudah dari kecil saya sudah agama Kristen. Saya dari kecil saya sudah ikut sekolah Kristen, SMA dan lain sebagainya. Nah seringkali ini menganggap gini, karena kita sudah terlalu lama menjadi orang Kristen, kita menganggap Yesus itu biasa. Dia nggak spesial lagi dalam hidup aku, dia nggak istimewa lagi dalam hidup aku. Ya kalau berdoa, ya udahlah sekedar berdoa aja. Saya datang pada Tuhan dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya menyembah Engkau, saya memuji Engkau dan lain sebagainya. Ibadah ya hanya sekedar ibadah aja. Pelayanan ya hanya sekedar pelayanan aja. Pokoknya datang, pulang dan terima berkat, selesai. Seseorang yang menganggap Tuhan spesial di hidupnya, ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia akan benar-benar datang kepada Tuhan. Sebelum dia datang, dia akan mempersiapkan hatinya, dia akan mempersiapkan seluruh kehidupannya
bahwa saya akan ibadah kepada Tuhan. Datang dengan rasa kehausan. Ketika saya datang kepada Tuhan, ketika orang yang benar-benar datang kepada Tuhan, dia pasti rindu gini. Pokoknya gue datang ibadah, saya harus dapatkan sesuatu. Pokoknya saya datang ibadah, saya harus menerima sesuatu. Pokoknya saya datang kepada Tuhan, saya berlutut kepada Tuhan, saya harus menerima sesuatu, saya harus mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Rasanya gini Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kalau kita tidak menerima apa-apa, rasanya sia-sia Bapak Ibu. Rasanya sia-sia banget. Kita datang kepada Tuhan, kita hanya datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak menerima apa-apa. Ada orang yang datang kepada Tuhan, dia kekeh, Tuhan pokoknya gue datang sama Tuhan, saya harus dapat sesuatu. Saya pokoknya harus dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Karena saya perlu perkataan Tuhan. Karena saya perlu firman Tuhan. Kadang gini, ketika kita datang kepada Tuhan cukup sepatah kata. Tuhan katakan apa? Sepatah kata saja. Kadang-kadang itu yang menggetarkan loh. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata mungkin dalam doa-doa kita memuji menyembah Tuhan dan dia berkata sepatah kata, itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita teguh. Itu yang membuat kita hari-hari ketika kita berjalan, itu benar-benar ada satu kekuatan, ada satu power yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ada satu getaran-getaran gitu. Tentunya dari Tuhan. Nah, kadangkala ketika kita menganggap, udahlah Tuhan itu biasa. Tuhan itu enggak spesial dalam hidup aku. Seringkali kita tanpa kita sadari, ketika kita mungkin dalam suatu permasalahan dalam hidup kita, ada satu tantangan dalam hidup kita, Tuhan sebenarnya ada di depan kita tetapi kita enggak sadar. Karena bukan spesial lagi. Kita enggak sadar bahwa Tuhan ada di depan kita, dia siap memberi pertolongan dalam hidup kita. Seringkali kita melihat apa? Masalah. Mungkin topan. Mungkin angin yang kita hadapi, kita melihat itu terlebih dahulu daripada kita melihat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga gini, kita goyah. Kita gak kokoh. Kita mudah terombang-ambingkan. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Nah kalau kita baca di sana Bapak Ibu. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kalau kita lihat di sana Alkitab mencatat bahwa ada badai datang, ada topan datang menerpa. Ketika apa? Ketika murid-murid di tengah danau. Mereka putus asa. Mereka ketakutan. Karena mereka melihat ada satu angin yang dahsyat, ada satu topan yang begitu dahsyat yang menerpa mereka. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, Yesus berjalan melewati mereka, ya kan? Ketika badai topan itu datang, Yesus berjalan melewati mereka. Nah, kata melewati mereka, Bapak Ibu. Kata melewati mereka, itu kata yang menjadi terminologi yang penting. Sama seperti ini, sama seperti Tuhan Allah itu berjalan dari hadapan Musa. Nah kalau kita lihat di dalam Keluaran 34 ayat 6 itu. Nah di sini bukan Tuhan berlalu. Nah ini saya katakan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Nah di sini bukan Tuhan berlalu dari hadapan mereka. Tuhan abaikan mereka. Atau Tuhan tidak mempedulikan mereka. Tuhan cuek sama mereka. Tetapi di sini kata melewati. Ini mengingatkan kita
Karena seringkali kita menyadari gini, bahwa Tuhan selalu senantiasa hadir dan present di depan kita. Itu mengingatkan kita gini kan, kata melewati mengingatkan kita untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu senantiasa hadir. Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita. Ketika angin badai itu datang, topan itu datang. Ketika kabut itu mereka lihat, ada setabut tebal dan gelap, dan murid-murid tidak bisa melihat jelas siapa di hadapannya. Bahkan mereka berkata apa? Itu hantu. Hantu. Padahal Yesus hadir di dekat mereka. Yesus siap menolong mereka. Nah, kalau kita lihat waktu di dalam perahu dan waktu Petrus nih keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Nah, pertanyaannya gini kan, situasi hidup itu sama enggak? Ketika Petrus keluar dari perahu, gelombang masih ada enggak? Masih ada. Angin masih ada enggak? Masih ada. Petrus keluar dari perahu, angin tetap ada, gelombang tetap ada. Cuma yang membedakan gini, ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus keluar dari perahu, yang membedakan gini, imannya. Dia melihat Yesus walaupun gini, di kiri kanannya masih ada gelombang. Tapi Petrus melihat Yesus, ada iman. Yang membuatnya gini, dia berjalan di atas kemustahilan. Mustahil. Berdiri teguh dalam Tuhan. Pesan Tuhan ini adalah cara Tuhan untuk kita apa? Untuk kita maju. Untuk kita maju, untuk kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Tuhan perlu menegur kita Bapak Ibu. Sangat perlu. Tuhan perlu membelalakan mata kita, setiap kita. Itu sangat perlu. Kadangkala kita sudah tertutup. Kadangkala kita sudah rabun, gak bisa lihat mana Tuhan, mana bukan. Pokoknya yang gak bisa menolong hidupku, dia adalah Tuhan, tanda kutip. Sehingga gini, ketika kita berdiri teguh di dalam Tuhan, kita bisa belajar. Kita akan belajar melewati sebuah tantangan, kesulitan yang akan kita hadapi dengan sabar. Menantikan. Menantikan Tuhan. Karena itulah panggilan setiap hidup kita. Menantikan Tuhan. Mendaki panggilan surgawi. Nah, kalau kita bayangkan gini Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan seperti kita naik gunung. Itulah panggilan Tuhan. Ketika kita naik gunung, pasti kita akan lelah dong. Siapa yang udah naik gunung pasti saya percaya. Kita naik gunung kita akan merasakan lelah, capek. Kadang-kala kita ikut Tuhan mungkin kita berkata Tuhan capek. Tuhan lelah. Tapi kita lihat ketika kita berada di puncak gunung. Kita akan melihat suatu view yang begitu indah sekali. Kita akan melihat begitu sesuatu yang menakjubkan sekali. Nah sama. Sebab ikut Tuhan rasanya sulit sekali. Tapi kita percaya. Tuhan sediakan sesuatu view yang begitu indah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang begitu luar biasa yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ketika kita tetap terus berdiri teguh. Walaupun apa? Ada tantangan. Saya juga belajar Bapak Ibu. Walaupun apa? Ada sesuatu yang mungkin menghambat setiap hidup kita. Nah Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Di sana dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah Bapak Ibu, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan,
Sama seperti kita mendaki gunung yang saya katakan tadi. Tetapi gini, jangan kita menjadi lelah. Jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita menjadi goyah. Karena Tuhan sediakan ada sesuatu yang begitu indah di depan sana. Nah mari Bapak Ibu, sudahkah kita menganggap Tuhan itu spesial dalam hidup saya? Sudahkah kita menganggap bahwa Tuhan segalanya dalam hidup aku? Sudahkah kita menganggap bahwa Yesus ada teristimewa dalam hidup aku? Sehingga gini, ketika orang menantikan Tuhan, atau orang menantikan Tuhan, jadikan Tuhan yang spesial, yang teristimewa di hidup kita. Tanpa kita sadari, apapun yang teristimewa dalam hidup kita, itu akan menjadi fokus dalam hidup kita Bapak Ibu. Mungkin gini, saya tidak menyamakan Tuhan dengan HP. Saya ilustrasikan gini. Kadangkala kita kalau ketinggalan HP Bapak Ibu, kita kan kelabakan. Kadangkala kalau kita ketinggalan HP di rumah, kita cepet-cepet balik, ambil HP dulu ke rumah. Rasanya kalau nggak pegang HP, rasanya sesuatu yang kehilangan. Rasanya ini istimewa banget. Nah, sudahkah Tuhan itu lebih daripada ini semua dalam hidup kita? Apakah Tuhan ditaruhkan di rumah aja, atau Tuhan selalu istimewa dalam hidup aku? Sehingga pandangan fokus kita terus kepada Tuhan. Langkah kaki kita akan terus tegap. Karena kenapa? Kita terus fokus kepada Tuhan. Karena Dia yang teristimewa dalam hidup kita. Nah mari Bapak Ibu, setiap kita termasuk saya juga belajar untuk saya juga beri teguh dalam Tuhan. Karena hari-hari ini banyak hal yang mungkin dapat mengganggu, mendistract kehidupan kita. Tapi kita dengan pesan Tuhan ini, kita dikuatkan kembali untuk kita terus berdiri teguh, untuk kita kokoh di dalam Tuhan. Karena Tuhan sediakan begitu, ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kasih dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.